Babak 106, Senjata. Di akhir pelajaran, Guru Loran memberitahu semua siswa tentang hal-hal yang dia perhatikan selama perkelahian. Dia memberitahu mereka di mana mereka melakukan kesalahan dan di mana mereka seharusnya tampil lebih baik. Itu juga termasuk Sang. Aku tidak bisa bicara banyak tentang pertarunganmu dengan Sarah, tapi aku bisa memberimu masukan tentang pertarunganmu dengan Astor, kata Guru Loran. Sang mengangguk. Mengabaikan pertarungan pertama, dalam pertarungan kedua, kamu tidak memerhatikan sekelilingmu. Tanahnya agak keras di sini, tapi itu tidak bisa dipecahkan. Akademi bisa saja membuat tanah itu tidak bisa dipecahkan oleh prajurit panggung prajurit, tapi itu tidak akan mencerminkan medan perang yang realistis. Kamu mungkin juga memperhatikan bahwa lapangan latihan bukannya tanpa rintangan, kata Guru Loran sambil menunjuk ke sebuah kolom di dekat tepi arena. Sang menoleh dan melihat sebuah tiang dengan lebar sekitar 1 meter dan tinggi 2 meter. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui yang terlihat seperti logam. Tepi lapangan latihan adalah milik lapangan latihan, dan kolom-kolom ini disertakan. Mereka ditempatkan di arena sebagai penghalang. Dalam pertarunganmu melawan Astor, kamu seharusnya menyadari bahwa pedangnya membutuhkan banyak ruang untuk diayunkan. Petik 2. Biasanya, dengan punggung menempel ke dinding adalah ide yang buruk, tapi jika itu hanya sebuah kolom, itu bisa membantumu. Astor hanya akan mampu menyerangmu dengan ujung pedangnya dan tidak seluruhnya jika kolom tersebut berada tepat di belakang Anda. Jika dia mengulurkan terlalu banyak dan Anda melangkah ke samping, pedangnya akan mengenai tiang dan memantul atau memecahkannya, yang pada dasarnya merampas semua momentumnya. Selain itu, kamu juga bisa mengitarinya dan menggunakan beberapa tusukan dari samping. Pada akhirnya, Astor harus menjauh dari tempat itu dan menjaga jarak. Saat dia menjauh, kamu harus menggunakan tiang sebagai pijakan untuk melempar dirimu padanya untuk melanjutkan pertarungan denganmu dalam serangan. Jika seranganmu dipatahkan, mundurlah ke kolom. Cara lain yang baik untuk memenangkan pertarungan adalah dengan mundur saat Astor melepaskan ayunannya. Setiap ayunannya membutuhkan banyak tenaga dan sangat menguras staminanya. Anda memiliki keunggulan dalam kecepatan, dan dengan melompat masuk dan keluar, Anda dapat menguras tenaganya. Tentu saja, Anda tidak boleh membiarkan diri Anda melakukan kesalahan apapun. Jika Astor melihat tipuan Anda, dia akan menggunakan ayunannya untuk meningkatkan momentumnya alih-alih menggunakannya. Ketika kamu mendekati Astor, kamu memperhatikan bahwa dia sangat pandai mempertahankan titik vitalnya. Menyerang titik vital seseorang adalah tugas yang besar dan akan membuatmu terbuka jika gagal. Astor hanya perlu memukulmu sekali untuk memenangkan senjata yang berhak kamu dapatkan, dengan kekuatannya yang luar biasa. Biasanya, melakukan pembunuhan adalah cara tercepat untuk mengakhiri pertarungan, tapi cara tercepat tidak selalu merupakan cara teraman atau terbaik. Saat kamu meluncur di bawah pedang Astor, kamu seharusnya tidak mencoba menyerang jantungnya tetapi kakinya. Anda bisa saja mencoba melarikan diri di bawah kakinya untuk menghindari serangannya. Dia memiliki banyak kekuatan dan pertahanan yang hebat, tetapi fleksibilitasnya adalah kelemahan yang harus Anda manfaatkan. Sang mencatat semua pelajaran Guru Loran, dan dia belajar banyak. Sebelumnya, dia mengira dia sudah kalah setelah tertipu tipuan Astor, tapi sebenarnya ada jalan keluarnya. Sekarang, Sang tahu apa yang bisa dia lakukan. Seperti yang Anda lihat, Matteo menggunakan tekanan dan serangan tanpa henti untuk menghadapi Astor. Anda belum memiliki kemampuan untuk melepaskan serangan eksplosif seperti itu, itulah sebabnya Anda harus menghindari melakukan itu. Sebaliknya, cobalah untuk menang di pertandingan, jangka panjang dengan melelahkan secara perlahan dan melukainya sampai mati. Tentu saja, semua ini hanya teori, dan saya hanya memberi Anda cara untuk bertarung lebih baik melawan kemampuan yang Astor tunjukkan. Dia memiliki lebih banyak kemampuan untuk segala jenis situasi, tetapi Anda harus melihatnya sendiri ketika Anda mengelolanya, untuk benar-benar melakukan perlawanan yang layak melawannya. Di kelas ini, kamu belajar tentang cara menghadapi lawan. Itu sebabnya aku menjelaskan kepadamu apa yang seharusnya kamu lakukan dalam pertarunganmu. Jika kamu ingin umpan balik tentang teknik spesifikmu, kamu harus mengikuti pelajaran Mervin. Dia adalah gurunya teknik pedang. Setelah Guru Loran mengatakan itu, dia pergi ke siswa berikutnya tanpa menunggu untuk melihat apakah Sang punya pertanyaan. Sang memperhatikan bahwa Guru Loran juga tidak memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk mengajukan pertanyaan. Sepertinya dia bukan penggemar menjawab pertanyaan. Setelah memberikan masukan kepada setiap siswa, Guru Loran segera meninggalkan tempat latihan, meninggalkan para siswa sendirian. Astor pergi dengan agak cepat. Dia tampak sibuk. Matteo berbicara dan tertawa bersama beberapa siswa lainnya dan pergi bersama mereka. Elver, anak laki-laki berambut hijau yang menghina Sang, memandang Sang, mendengus, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Jadi, pertanyaanmu, Sarah bertanya pada Sang dengan suara netral. Sang belum melihat Sarah tersenyum. Bahkan ketika dia menyatakan kegembiraannya dalam mempelajari hal-hal baru, wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun senyuman. Sepertinya dia serius 24/7. Kamu memiliki afinitas logam, kan? Sang bertanya. Sarah mengangguk. Iya, tolong sebisa mungkin sejarang mungkin menanyakan pertanyaanmu tentang diriku, jawabnya datar. Sang mengangguk. Saya ingin tahu karena saya paling tertarik dengan pengetahuan Anda tentang logam, material, dan senjata. Itu masuk akal, jawab Sarah. Senjatamu adalah kelemahan terbesarmu saat ini. Apa yang ingin kamu ketahui?
Biji jenis apa yang harus saya gunakan untuk membuat senjata yang lebih kuat? Sang bertanya. Tergantung pada afinitasmu dan kendalimu terhadapnya, jawab Sarah. Ada senjata yang bisa mendapatkan kekuatan tambahan dengan afinitas tertentu asalkan dibuat dari bahan yang benar dan oleh pandai besi berpengalaman. Sang tidak yakin apa yang harus dia katakan mengenai afinitasnya. Haruskah dia bilang dia tidak punya? Kalau begitu, dia tidak akan tahu apa yang harus dia lakukan dengan senjatanya. Haruskah dia bilang dia punya? Dalam hal ini, akan muncul pertanyaan tentang afinitas seperti apa yang dimiliki Sang. Sarah memperhatikan keraguan Sang dengan ekspresi netral. Kalau begitu, keduanya. Sang merasa sedikit bersalah karena harus merahasiakan ini. Terima kasih, katanya dalam hati. Kalau tidak punya affinity, sederhana saja. Semakin kuat logamnya, semakin baik, jelas Sarah. Namun, Anda harus memperhatikan jenis logam kuat apa yang Anda beli. Pedangmu agak tipis, yang berarti membutuhkan logam yang bisa ditekuk sedikit. Menggunakan kekerasan secara maksimal bisa menjadi masalah karena itu akan membuat pedangmu lebih mudah patah. Semua pedagang yang menjual biji tahu apa yang mereka lakukan. Selama mereka bisa melihat senjatamu, mereka tahu jenis biji apa yang harus kamu dapatkan. Tentu saja, aku hanya mengacu pada pedagang yang baik dan profesional. Jangan mengharapkan pelayanan yang baik dari seseorang yang menjual biji dengan harga murah. Anda mungkin mendapatkan biji yang tidak sesuai. Sang mengangguk. Mengenai afinitas, itu sedikit lebih rumit. Dalam hal afinitas murni, itu tidak terlalu menjadi masalah. Anda hanya menginginkan logam yang memiliki afinitas yang sama dengan afinitas Anda dan karakteristik yang cocok untuk senjata Anda. Jika kamu memiliki impure affinity, yang merupakan campuran affinity yang tercipta dari dua atau lebih pure affinity, kamu akan mengalaminya jauh lebih sulit. Namun, masalah dalam membuat senjata semacam itu bukanlah materialnya melainkan pandai besinya. Pandai besi yang bisa melebur logam dengan afinitas berbeda secara bersamaan, dan harga pandai besi itu sangat mahal. Jika kamu beruntung menemukan biji yang cocok dengan afinitas tidak murni, kamu juga bisa memberikannya kepada pandai besi. Namun, biji semacam itu sangat langka dan sangat berharga. Itu berada di luar kisaran hargamu selama kamu adalah prajurit panggung prajurit. Sedangkan untuk penggunaan senjata dengan affinities, mereka dapat menyimpan dan mengeluarkan mana. Di Soldier Stage, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu gunakan dengan bebas selama pertarungan karena kita kekurangan jumlah mana untuk membuat affinities kita cukup kuat untuk menghasilkan damage yang sebenarnya. Kita perlu menyimpan mana di dalam senjata sebelum pertarungan dalam jangka waktu yang lama, dan kita bisa melepaskan mana yang tersimpan selama pertarungan itu. Dengan cara itu, kita bisa melepaskan serangan elemen dengan kekuatan yang jauh melebihi keluaran biasa kita. Kamu pernah melihat pertarungan Matteo. Semua ledakan di sekitarnya berasal dari mana yang tersimpan di sarung tangannya. Dia melepaskannya secara terkendali untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Dia juga bisa melepaskan semuanya sekaligus dalam ledakan besar, tapi itu akan melukainya juga. Lagi pula, itu tidak berhasil melawan Astor. Dia sudah mencobanya sebelumnya. Dan 10 menitnya sudah habis. Sampai jumpa lagi, kata Sarah sebelum berbalik untuk pergi. Sang berkedip beberapa kali. Itu sudah 10 menit. Tapi, dari mana dia bisa mendapatkan uang untuk biji itu? Di mana dia harus membelinya? Bisakah dia mendapatkannya lebih murah di suatu tempat? Apakah Sarah mengetahui biji tertentu yang dapat digunakan Sang? Sang masih punya banyak pertanyaan. Namun pada akhirnya, Sang hanya menghela nafas. Yah, aku hanya bertarung dengannya untuk satu pelajaran. Jika semua pertanyaanku terjawab dengan segera, itu akan menjadi sedikit buruk. Ngomong-ngomong, aku belajar banyak tentang afinitas dan senjata. Setidaknya saya tahu apa yang harus saya perhatikan dan apa yang bisa dilakukan senjata semacam ini. Sang memandangi lapangan latihan yang kosong untuk waktu yang lama. Hanya satu pelajaran. Sang telah belajar banyak hanya dalam satu pelajaran. Benar saja, bergabung dengan Akademi Prajurit adalah keputusan yang tepat. Bab 107, Rencana. Sang perlahan berjalan menjauh dari tempat latihan, menggaruk dagunya sambil memikirkan bagaimana dia harus melanjutkan. Tujuan saya jelas adalah kekuatan. Untuk mencapainya, saya perlu meningkatkan kekuatan pertempuran saya karena saya tidak dapat meningkatkan level saya saat ini. Untuk meningkatkan kekuatan pertempuranku, aku membutuhkan lebih banyak pengalaman. Aku sangat pandai bertarung melawan binatang buas, dan dalam hal itu, aku lebih baik lagi dalam hal kekuatan pertempuran. Jadi, secara logis, aku harus meningkatkan kekuatan pertempuranku melawan manusia. Namun, masalahnya adalah aku bahkan tidak bisa melawan manusia lain dengan baik karena senjataku pada dasarnya hancur di setiap serangan. Jadi, prioritas pertama adalah senjataku. Sarah telah mengajariku banyak hal tentang afinitas dan senjata, dan aku cukup yakin bahwa aku harus mendapatkan biji yang cocok untuk afinitasku. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana saya harus menggabungkan biji tersebut agar bisa berfungsi? Jika saya menggabungkan 4 afinitas berbeda yang saya miliki, apakah saya perlu mendapatkan seperempat dari masing-masing afinitas, atau apakah saya perlu mendapatkan seluruh afinitas dari masing-masing afinitas? Sang ingin melihat pedangnya, tetapi dia ingat bahwa dia tidak diizinkan mencabutnya tanpa alasan yang jelas. Itulah masalahnya. Apakah saya memerlukan semuanya atau sedikit saja? Maksud saya,
Langkah pertama yang logis adalah membeli 2 unit biji dengan afinitas api, es, cahaya, dan kegelapan. Jika itu masih belum cukup, saya bisa membeli lebih banyak. Untungnya, senjataku tidak sederhana, dan aku tidak membutuhkan pandai besi. Dewa memberiku senjata itu justru karena tidak adanya pandai besi yang kuat di tingkat yang lebih tinggi. Dia bilang itu terlalu berlebihan untuk memaksaku merintis 2 jalan sekaligus. Jadi menurutnya saya tidak butuh pandai besi. Aku mungkin hanya perlu mendekatkan pedangku ke bijinya. Bisakah pedangku menangani banyak afinitas? Oh, kenapa aku malah bertanya? Saya pikir Tuhan memikirkan hal itu. Menurutku hal seperti itu tidak terlalu sulit baginya. Jadi, langkah pertama, dapatkan 2 unit biji untuk semuanya, dan untuk mencapainya, saya memerlukan uang atau poin kontribusi. Saya masih perlu bertanya kepada Sarah di mana saya bisa mendapatkan biji yang relatif murah, tapi itu harus menunggu pelajaran berikutnya, yang seharusnya 2 hari lagi. Kalau begitu, aku harus mendapatkan uang dan poin kontribusi sampai saat itu tiba. Sang berjalan kembali ke gedung utama dan memasuki kamarnya. Kemudian, dia memeriksa kembali peta di buku peraturan untuk semua papan misi yang berbeda. Aula pertukaran memiliki dewan misi untuk misi pengawalan dan misi transportasi. Gerbang utama memiliki misi yang berlangsung di Warriors Paradise. Misi tersebut seringkali terdiri dari seseorang yang menyewa siswa untuk jangka waktu tertentu. Seringkali untuk penelitian atau pengajaran, misalnya siswa mengajar orang yang menyerahkan misi. Misi-misi tersebut tidak memberikan banyak imbalan. Lagi pula, ada banyak siswa yang ingin mendapatkan poin kontribusi tanpa mempertaruhkan nyawanya di luar. Karena banyaknya siswa yang bersedia menerima misi ini, imbalannya sangat rendah. Lagi pula, bahkan jika 99% siswa tidak menerima misi dengan imbalan serendah itu, 1% akan tetap menerimanya. Bangunan utama memiliki dewan misi yang menawarkan misi yang datang dari berbagai zona dan bahkan negara lain. Hampir semua misi ini datang dari negaranya sendiri atau langsung dari angkatan bersenjata. Siswa panggung prajurit hanyalah siswa di ketentaraan. Tentu saja, mereka kuat di dalam panggung prajurit, tetapi pasukan sebenarnya menggunakan prajurit panggung umum. Siswa akan digunakan untuk apa? Bantuan, pengawal berpangkat rendah, transportasi. Pekerjaan yang tidak penting. Jadi, mengapa bertanya pada siswa? 2 alasan. Pertama-tama, tentara dapat memberi penghargaan kepada siswa sebagai pengakuan dan pengetahuan. Artinya, tentara tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bantuan mereka. Siswa juga tidak mempermasalahkan imbalan yang rendah karena mereka akan belajar banyak dan juga berkenalan dengan beberapa perwira di tentara. Itu akan mempermudah untuk bergabung dengan tentara di masa depan. Kedua, siswa dari akademi ini memiliki masa depan cerah di depan mereka, dan dengan memasukkan mereka ke dalam tentara untuk sementara waktu, kemungkinan seorang siswa bergabung dengan tentara tersebut akan meningkat. Sang ingat salah satu petugas wanita yang dia temui di Blizzard's Edge. Dia mengatakan bahwa dia juga bagian dari akademi prajurit. Sang bertanya-tanya mengapa dia ada di sana, tapi sekarang semuanya masuk akal. Dia mungkin telah menerima salah satu misi ini. Tunggu sebentar, tiba-tiba Sang berpikir ketika dia menyadari sesuatu. Dia berada di panggung umum, kan? Dan dia bilang dia adalah bagian dari akademi prajurit, kan? Jadi, apakah itu berarti dia adalah bagian dari program pelatihan khusus itu? Selain itu, dia jelas merupakan salah satu anggota berseragam biru, yang ingin menjadi perwira di masa depan. Sang berkedip beberapa kali. Wow, dulu, kupikir pada dasarnya semua siswa di akademi ini berprestasi, tapi dia berada di levelnya sendiri. Dia mungkin sedang dalam perjalanan menuju panggung komandan. Hah, kurasa aku bertemu dengan seorang ksatria masa depan. Siapa yang mengira? Pokoknya, kembali ke misi. Saya pikir saya harus menerima beberapa misi di dekat utara akademi. Misi apa yang ada di utara? Perburuan binatang buas. Perburuan binatang memberi banyak imbalan, dan Sang tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Lagi pula, Warriors Paradise hanya berjarak sepelemparan batu dari hutan belantara. Namun, misi tersebut berbahaya. Pergi sendirian ke alam liar bisa berakhir dengan tragedi. Hanya satu langkah yang salah dan seseorang mungkin akan menemukan binatang buas yang tidak dapat mereka kalahkan. Hanya pemburu yang percaya diri yang menerima misi ini, dan mereka seringkali berpasangan sebagai jaminan. Namun bagi Sang, misi ini sempurna. Sang meninggalkan ruangan dan berjalan ke arah selatan terlebih dahulu. Ketika dia tiba di pasar, Sang membeli beberapa karung binatang. Guru Mervin telah mengirimkan mayat kucing hama, termasuk karung binatang buas. Ketika Sang meminta karung binatang, dia hanya menyerahkan beberapa karung binatang kepadanya, secara gratis. Akademi ingin mendorong orang untuk berburu binatang, itulah sebabnya karung binatang itu gratis. Setelah mendapatkan karung binatang buasnya, Sang pergi ke arah utara. Dia berjalan melewati tempat latihan hingga mencapai area dekat tembok kota. Di sana, dia melihat sebuah papan besar dengan banyak misi tergantung di atasnya. Kemudian, Sang melihat misinya. Babak 108, Misi Binatang. Dewan misi dipenuhi dengan misi. Papan misi lainnya tidak dapat dibandingkan sama sekali dengan yang satu ini, dan itu masuk akal. Warriors Paradise adalah kota raksasa yang sepenuhnya berfokus pada perekonomian. Orang-orang dari seluruh dunia datang ke sini untuk mendapatkan material langka dari binatang langka, dan alasan mengapa Warriors Paradise bisa mendapatkan material langka ini adalah karena lokasinya.
Itu berada di tengah-tengah 3 hutan belantara dengan peringkat berbeda. Tentu saja yang terpenting adalah ngarai. Ngarai ini menampung banyak binatang buas di alam ketiga, dan binatang-binatang itulah yang diinginkan oleh kota dan orang-orang yang mengunjunginya. Namun, untuk menjaga agar hutan belantara berperingkat tinggi tetap sehat, harus ada hutan belantara berperingkat lebih rendah di sekitarnya. Seekor binatang buas di alam ketiga tidak bisa begitu saja melahirkan anak-anaknya di hutan belantara yang berperingkat tinggi. Lagi pula, bagaimana para monster bisa belajar menjaga diri mereka sendiri dan menjadi lebih kuat? Ini bukanlah bumi di mana wajar bagi seekor binatang untuk mencapai kekuatan induknya. Tidak, keturunan binatang buas di alam ketiga hampir tidak akan mencapai alam awal kedua sebelum dihitung sebagai sudah dewasa. Pada saat itu, ia perlu menjadi lebih kuat dengan berburu binatang buas yang kuat. Karena itu, pada dasarnya semua keturunan dari monster yang benar-benar kuat dikirim ke area yang dipenuhi monster di alam pertama. Keturunannya masih memiliki keunggulan pasti di alam pertama karena berasal dari garis keturunan yang kuat, tapi itu akan berubah di alam kedua. Itulah sebabnya hutan belantara berperingkat lebih rendah ini bertindak sebagai tempat pelatihan bagi keturunan binatang buas yang kuat. Keturunannya akan belajar bertarung di area ini, dan mereka harus benar-benar membuktikan diri di area yang menampung binatang buas di alam kedua. Dan hanya ketika mereka berhasil melewati semua binatang lainnya barulah mereka bisa pergi ke ngarai. Jadi, meskipun ngarai adalah hutan belantara terpenting di sekitar surga prajurit, ngarai tidak akan ada tanpa gurun dan hutan liar. Tanpa keduanya, monster baru di alam ketiga akan menjadi sangat langka, dan surga prajurit pasti akan memusnahkan monster kuat tersebut. Namun hutan liar dan lahan terlantar masih membutuhkan banyak perawatan. Pertama-tama, populasi binatang buas harus dipertahankan, atau binatang buas itu akan mulai menyebar ke hutan belantara lain atau bahkan menyerang jalur peternakan. Kedua, ada beberapa jenis binatang yang secara khusus memburu binatang muda berbakat, dan itu berdampak buruk bagi surga prajurit karena alasan yang jelas. Tidak ada keturunan yang berbakat, tidak ada monster alam ketiga yang baru. Dan karena ada 3 hutan belantara di sekitar Warriors Paradise, misi mengenai binatang sangatlah banyak. Tangkap bangau tombak yang baru lahir, Sang membaca dalam benaknya ketika dia melihat satu misi tertentu. Misi ini menarik perhatiannya karena namanya yang familiar. Tombak bangau, itu adalah jenis burung yang dibunuh oleh balista saat saya pertama kali tiba di sini. Guru Loran berkata bahwa itu ada di alam ketiga, panggung komandan, kenang Sang. Tangkap, mengapa? Misi tersebut telah diserahkan oleh Mana Austrum berdasarkan slip misi. Yah, kurasa bangau tombak punya ketertarikan pada angin. Mungkin Mana Austrum ingin mempelajarinya. Juga, hadiah apa itu? 4 slip latihan. Apakah itu untuk pelatihan khusus atau untuk apa? Aku harus bertanya nanti. Sang juga memeriksa misi lainnya. Hampir semua misi adalah tentang membunuh binatang tertentu, tetapi ada juga beberapa misi yang menginginkan material. Untuk misi ini, tidak masalah bagaimana seseorang memperoleh materi tersebut. Tentu saja, alasan mengapa misi ini ada adalah karena lebih murah untuk mendapatkannya dari akademi atau karena tidak tersedia. Oleh karena itu, menerima misi, membelinya, dan mengirimkannya akan menjadi kerugian bersih. Jika itu berhasil, pengirim misi akan melakukannya sendiri. Banyak binatang istimewa yang belum pernah kudengar, pikir Sang. Aku bahkan tidak tahu apa itu kadal domeye. Juga, apa itu Grimfest. Setelah melihat misinya beberapa saat, Sang menyadari ada masalah. Dia tidak tahu binatang seperti apa yang diinginkan misinya. Tentu saja, dia tahu namanya, tapi setidaknya dia memerlukan penjelasan tentang ciri-cirinya. Penting untuk mengetahui binatang mana yang bisa diburu dan mana yang tidak. Tentu saja, sekitar 90% binatang bebas untuk dibunuh oleh semua orang, tetapi 10% yang dilarang untuk diburu itu penting. Jika pemerintah kota mengetahui bahwa seseorang telah memburu binatang buas yang masuk dalam daftar hitam, pemburu tersebut harus menyerahkan mayatnya dan membayar denda yang besar. Ini berarti bahwa pemburu tersebut benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk membayar denda yang besar. Yah, sepertinya aku harus tetap menjalankan misi markas untuk saat ini, pikir Sang sambil melihat ke papan yang lebih kecil di sampingnya. Misi dasar berbeda dari misi normal. Misi normal adalah misi individual yang telah dikirimkan oleh klien. Misi pangkalan, sebaliknya, diberikan langsung oleh akademi itu sendiri. Misi-misi tersebut juga memiliki deskripsi targetnya. Sang melihat misi pangkalan di atas. Berantas semua hama kucing. Masuk akal, pikir Sang. Tunggu, 21 poin kontribusi. Saya cukup yakin bahwa seseorang seperti Guru Mervin tidak akan mencuri 1 poin kontribusi pun dari seorang siswa. Jadi, apakah itu berarti hadiahnya meningkat dalam beberapa hari terakhir? Sang memeriksa misi tersebut dan memperhatikan bahwa dia tidak perlu mendaftar untuk misi itu. Biasanya, seseorang perlu mendaftar misi jika ingin menerimanya. Proses pendaftaran kemudian akan mengunci misi kepada orang tersebut, yang menghentikan 2 orang keluar untuk melakukan misi yang sama. Tapi untuk misi dasar ini, pendaftaran tidak diperlukan. Mengapa? Karena tidak ada batasan jumlah target. Tidak peduli berapa banyak mayat yang dibawa, akademi akan memberi hadiah kepada mereka semua. Berbicara tentang mayat, Sang menyadari bahwa dia sebenarnya tidak perlu membawa seluruh mayat untuk mendapatkan hadiah. Dia hanya perlu membawa 2 buah telinga hama kucing sebagai bukti.
Sesuatu yang menarik yang Sang perhatikan adalah bahwa pemberantasan hama kucing bukanlah satu-satunya misi dasar, dan juga bukan satu-satunya misi yang tidak memiliki batasan target. Ada 3 lagi. Rawa kaki 1000. Sang berpikir sambil melihat misi selanjutnya. Hal pertama yang menarik perhatian Sang adalah hadiahnya. 50 poin kontribusi. Sang berpikir dengan penuh minat. Kemudian, dia melihat deskripsinya. Seekor kaki 1000 berwarna hitam keunguan dengan afinitas racun. Ia mengubah sarang dan lingkungannya menjadi rawa beracun, menyebabkan kerusakan parah pada tanaman dan hutan. Mereka dapat ditemukan di hutan liar timur laut, Sang membaca dalam benaknya. Afinitas racun. Sang berpikir dengan alis berkerut, tetapi beberapa saat kemudian, dia menyadari sesuatu. Zona Empress Cobra berada di timur laut, dan Guru Mervin mengatakan bahwa Empress Cobra memiliki afinitas racun. Saya kira ini adalah spesies invasif. Sang terus membaca. Mereka berada di level yang sama dengan kucing hama pada umumnya, yaitu tahap prajurit tengah, tetapi mereka memiliki kemampuan elemen, yang membuatnya lebih berbahaya. Itu juga mengapa mereka lebih berharga. Aku harus mengawasi mereka. Kemudian, Sang melihat misi selanjutnya. Hidup sekarap, kedengarannya tidak terlalu berbahaya, pikir Sang sambil membaca misinya. Menarik, mereka menemukan pohon dan mengikatnya. Kemudian, mereka menyerap cahaya di sekitar dan memasukkan mana ke dalam pohon. Pohon itu bermutasi secara liar, yang biasanya mengakibatkan ia menghancurkan tanaman lain di sekitarnya dan menjadi sangat kuat. Setelah mutasi, pohon itu tunduk pada sekarap cahaya. Salah satu alasan utama mengapa mereka menjadi masalah besar adalah karena mereka tidak membunuh untuk mencari makan. Mereka pada dasarnya membunuh segala sesuatu yang dekat dengan mereka, tidak peduli apa itu. Namun, tanpa life scarab, pohon itu akan cepat mati. 200 poin kontribusi sebagai hadiah karena pohon tersebut biasanya menunjukkan kekuatan di tahap prajurit akhir. Mereka dapat ditemukan di hutan barat laut. Saat ini, aku harus pergi ke hutan barat laut. Ada lebih banyak imbalan di sana. Namun, saya harus melihat misi terakhir terlebih dahulu. Sang melihat misi terakhir, dan matanya membelalak. Ular hilang. 2000 poin kontribusi. Babak 109, ular yang hilang. Ular hilang, dalam kesulitan hidup, dalam kesulitan kematian, Sang membaca dalam benaknya dengan terkejut. Mengapa mengejutkan? Karena 2000 poin kontribusi itu banyak. Hanya dengan satu ular, Sang bisa membeli 1 unit biji. Sang pasti tertarik dengan hadiah besar itu. Keturunan binatang panggung umum. Namun varian General Stage hanya hidup di daerah rawa. Ular penghilang dewasa yang kuat menempatkan anak-anaknya di hutan liar, dan anak-anaknya tetap di sana sampai mereka menjadi cukup kuat untuk kembali ke zona Empress Cobra. Ular penghilang adalah ular yang tidak biasa karena giginya. Dibandingkan dengan ular biasa, ular penghilang tidak memiliki gigi beracun tetapi taring tajam yang lengkap. Ular penghilang memiliki afinitas logam, dan dengan giginya yang tajam, mereka menanamkan kekuatan penghancur logam pada mangsanya, membuat bagian dalam mangsanya mengeluarkan banyak darah. Ular yang hilang merupakan ancaman dalam 3 hal. 1. Mereka ahli dalam pembunuhan, dan mereka tidak takut pada manusia. Ular penghilang adalah binatang yang paling banyak membunuh pemburu panggung prajurit setiap tahunnya di zona Storm Eagle. Kedua, ular penghilang dapat melahirkan keturunan setelah kematiannya. Dalam hidup mereka, ular penghilang akan berkembang biak dengan satu pasangan, dan ular penghilang betina akan menyimpan telur yang telah dibuahi sampai dia mati kecuali dia mencapai tahap umum dan menemukan tempat yang bagus. Ketika telur bersentuhan dengan asam lambung, mereka keluar dari hibernasi dan mulai tumbuh. Cangkang telurnya lengket dan akan menempel pada lapisan perut. Pada akhirnya, anak-anaknya akan memakan target yang telah memakan induknya dari dalam keluar. 3. Ular penghilang memiliki akses ke gas yang menyebabkan target tertidur lelap. Selama pertempuran, efek dari gas ini dapat diabaikan, tetapi jika ular penghilang berhasil menyelinap ke arah seseorang tanpa mereka sadari, hal ini dapat menimbulkan akibat yang sangat buruk. Manusia akan segera menyadari bahwa rasa lelah yang muncul secara tiba-tiba adalah hal yang tidak wajar, namun hewan tidak akan melakukannya. Ular penghilang tidak terlalu besar, dan mereka dapat bergerak tanpa suara, itulah namanya. Dengan gas tidur, ular penghilang adalah salah satu dari sedikit binatang yang bisa menjatuhkan binatang buas di alam di atas mereka. Ada kasus ular penghilang yang membunuh anjing penjaga di jalur pertanian. Mata Sang terbuka lebar. Dia masih ingat anjing-anjing yang dia lihat di farm lain. Bahkan sekarang, Sang sangat yakin dia tidak bisa membunuh salah satu dari mereka. Mereka terlalu cepat dan kuat. Namun, dengan gas tidurnya, ular penghilang bahkan bisa membunuh anjing-anjing ini. Setelah membaca semua ini, Sang menyadari mengapa hadiahnya begitu besar. Benda ini adalah bahaya terbesar bagi surga prajurit dari semua binatang buas di alam pertama. Itu mungkin juga bertanggung jawab atas banyak kematian di kalangan siswa. Itu juga di bagian timur laut hutan liar, pikir Sang. Jadi, ringkasnya, hama kucing ada di mana-mana, life scarab ada di barat laut, dan kaki 1000 rawa serta ular penghilang ada di timur laut. Saat itulah Sang menyadari hal lain. Kaki 1000 rawa dan ular yang hilang. Misi tersebut mengatakan bahwa ular penghilang dewasa hanya hidup di zona Empress Cobra. Namun, jika kaki 1000 rawa berhasil mengubah hutan liar di timur laut menjadi rawa, bahkan hewan dewasa pun akan datang ke sini. Ini hampir seperti rawa beracun di zona Empress Cobra yang ingin diperluas.
Sebagai perbandingan, hutan barat laut lebih mudah. Tentu, mereka memiliki life scarab, tapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan vanishing snakes dalam hal ancaman terhadap lingkungan dan manusia. Saya pikir saya harus pergi ke hutan liar di timur laut karena hadiahnya lebih tinggi, tetapi juga lebih berbahaya. Aku bisa menghadapi semua jenis binatang, tapi aku tidak bisa menghadapi binatang yang tidak bisa kulihat. Sang menggaruk dagunya sambil berpikir. Dia bertanya-tanya apakah ada cara untuk menemukannya. Sang melihat sekeliling ke arah orang lain. Dia telah berdiri di sini cukup lama, dan banyak orang datang dan pergi dari Dewan Misi. Setelah beberapa saat, mata Sang berbinar saat melihat seseorang. Itu adalah seorang pria berusia akhir 20-an. Dia tidak mengenakan seragam guru berwarna perak melainkan seragam hitam. Para siswa berseragam hitam ingin menjadi pemburu. Orang yang berpikir cepat mungkin sudah menyadari sesuatu yang aneh. Seorang siswa berusia akhir 20-an. Bukankah seharusnya orang seperti itu berada di panggung umum? Dan ya, pria ini berada di tahap umum. Namun, dia juga masih berstatus pelajar. Itu berarti dia adalah anggota pelatihan khusus yang ditawarkan akademi. Permisi, kata Sang sopan kepada pria itu. Pria itu berkata sambil menatap Sang. Ya. Saya berencana pergi ke hutan timur laut untuk pertama kalinya. Saya ingin bertanya apakah ada cara bagi saya untuk menemukan ular penghilang sebelum mereka menemukan saya. Sang bertanya. Pria itu memandang Sang dari atas ke bawah dengan tatapan bosan. Tidak, mereka terlalu pandai bersembunyi. Kamu hanya bisa mempercayai nalurimu. Jika nalurimu mengatakan bahwa kamu dalam bahaya, maka kamu dalam bahaya. Bereaksilah dengan tepat, dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih atas nasihatmu, kata Sang sopan. Tidak masalah, kata pria itu. Kemudian, dia menyelesaikan misi untuk monster panggung umum dan pergi dengan perasaan bosan. Bagaimana Anda melakukannya? Sang melihat ke sisi lain ketika dia mendengar seseorang mengatakan itu. Itu adalah seorang siswa berusia sekitar 17 tahun, dan dia mengenakan seragam kuning. Melakukan apa? Sang bertanya. Suruh Yiral menjawabmu, kata siswa itu dengan terkejut. Pria tadi, Sang bertanya. Siswa itu mengangguk. Saya hanya bertanya. Hal itu membuat siswa tersebut mengerutkan kening. Saya telah melihat banyak orang bertanya kepada Yiral tentang hutan timur laut, tapi dia selalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh pergi ke sana. Dia selalu mengatakan bahwa mereka terlalu tidak berpengalaman dan mereka harus pergi ke hutan barat laut. Tapi ketika kamu bertanya padanya, dia menjawab. Sang tidak tahu bahwa dia baru saja diperlakukan berbeda dari siswa lain, yang membuatnya sedikit terkejut. Lagi pula, pria itu baru saja menjawab pertanyaan acak. Saya sangat berpengalaman dalam hal binatang, dan saya telah berada di hutan belantara selama lebih dari 6 bulan tanpa gangguan sebelumnya, kata Sang. Saya kira dia memperhatikan hal itu. Siswa itu berkedip beberapa kali karena terkejut dan terkejut. 6 bulan di alam liar. Biasanya siswa itu tidak akan pernah mempercayai hal itu. Lagi pula, berapa umur Sang? 15. Mengapa anak berusia 15 tahun harus tinggal di hutan belantara selama setengah tahun? Namun, saat dia memikirkan bagaimana Yiral baru saja bertindak, dia mulai mempercayainya. Jelas sekali, Yiral memperhatikan para siswa yang lebih muda dengan mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi ke hutan timur laut, tetapi jika menyangkut Sang, dia tampaknya merasa itu tidak perlu. Itu berarti Yiral mungkin mengira Sang bisa pergi ke hutan timur laut. Setelah menyadari hal itu, siswa tersebut mencoba untuk berkenalan dengan Sang, tetapi Sang segera pergi. Sang hanya tidak ingin terganggu untuk menjadi lebih kuat. Dan kemudian, Sang meninggalkan akademi. Sudah waktunya untuk pergi ke hutan timur laut. Bab 110, Kekuatan Sihir. Sang keluar dari akademi untuk pertama kalinya sendirian. Dia hanya meninggalkannya sekali sebelumnya, yaitu ketika guru Mervin mengajaknya berburu hama kucing. Saat itu, Sang belum mempunyai kesempatan untuk melihat kota dengan baik di siang hari. Surga prajurit sedang ramai. Ada banyak orang di mana-mana, dan para pedagang mendirikan kios di hampir setiap sudut jalan. Ketika Sang melewati jalanan, dia melihat sejumlah besar prajurit panggung umum. Kebanyakan dari mereka mengenakan baju besi berwarna coklat yang terbuat dari kulit, dan yang mengejutkan, banyak dari mereka juga mengenakan jubah yang terbuat dari bulu hama kucing. Alasannya jelas. Pada malam hari, kucing hama pandai menyembunyikan diri, dan jubah hitam juga bisa digunakan oleh para pemburu untuk bersembunyi. Namun, dibandingkan dengan jubah Sang, yang tidak dia kenakan saat ini, jubah mereka dibuat dengan keterampilan yang jauh lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah sebagai jubah. Dari apa yang dilihat Sang, para pemburu dapat menarik tali, yang membuat jubah itu menyatu di bagian belakang, mengubahnya dari jubah menjadi jubah. Aku harus membelinya nanti, pikir Sang. Sedihnya, saat berjalan-jalan, Sang juga memperhatikan hal lain, dan dia jelas tidak menyukainya. Dia melihat beberapa orang yang lebih lemah menghindarinya. Beberapa ibu mendorong anak-anak mereka menjauh darinya, dan beberapa pria diam-diam meletakkan tangan mereka di atas karung uang mereka. Begitu Sang menyadarinya, dia teringat kata-kata dari salah satu penjaga di dekat Taman Dukewarwine. Kamu terus bertingkah seperti penjahat licik. Jika Anda tidak memperbaikinya, Anda akan melihat perempuan melindungi anak-anak mereka dan laki-laki melindungi uang mereka, kenang Sang dengan frustrasi. Benar saja, hal itu telah terjadi. Sang hanya bisa menghela nafas.
Saya benar-benar harus mengerjakannya. Jika tidak, saya akan diinterogasi oleh hampir setiap penjaga yang saya temui. Membeli sesuatu mungkin juga akan lebih sulit di luar akademi. Sang juga melihat beberapa penyihir di jalanan. Kebanyakan dari mereka mengabaikannya begitu saja, tapi ada beberapa dari mereka yang melirik Sang dengan kesal. Jika Sang tidak terus-menerus mengamati sekelilingnya karena kebiasaan, dia tidak akan menyadari pandangan ini. Pandangan itu mewakili kekesalan dan sedikit rasa jijik. Sang tidak berinteraksi dengan beberapa penyihir yang meliriknya, tapi ekspresinya menjadi semakin kesal. Sebagian besar penyihir yang saya temui sangat mudah didekati, tapi yang jelas, tidak semuanya seperti ini. Pasti ada beberapa dari mereka yang meremehkan para pejuang. Ketika Sang sampai di gerbang, dia melihat sesuatu yang cukup mengejutkan. Dia melihat seseorang melompat dari jalan. Kita harus ingat bahwa Warriors Paradise berada di puncak gunung datar besar di tengah Wastelen. Jika seseorang melompat dari jalan, mereka akan terjatuh hampir 2 kilometer. Sang berjalan ke samping dan melihat ke bawah. Tepat sebelum orang tersebut menyentuh tanah, lintasan tubuhnya tiba-tiba melengkung ke arah depan. Kemudian, setelah sekitar 100 meter, Sang menyadari bahwa mereka mulai melambat. Akhirnya, mereka menyentuh tanah dengan kaki mereka dan terus berlari. Untuk beberapa alasan, kejatuhan mereka telah diubah menjadi momentum ke depan. Itu jimat angin, teriak seorang pria yang berjalan di jalan kepada Sang. Jelas sekali, dia menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya Sang melihat hal seperti itu. Jimat angin, Sang bertanya. Ya, ia menyerap angin musim gugur dan melepaskannya ke dekat tanah untuk menghentikan musim gugur. Kebanyakan pemburu berpengalaman di sekitar wilayah ini menggunakannya, orang itu menjelaskan. Terima kasih sudah menjelaskannya, balas Sang. Tidak masalah. Selamat bersenang-senang, kata pria itu sambil melanjutkan perjalanan ke Warriors Paradise. Namun, Sang tidak melanjutkan berjalan. Sebaliknya, dia terus memandangi Wastelen. Dia belum pernah benar-benar melihat Wastelen pada siang hari. Itu adalah kekacauan. Ada celah dan bukit yang dalam di mana-mana, dan Sang sudah bisa melihat beberapa binatang berjalan melalui Wastelen. Terlebih lagi, Wastelen sangat luas sehingga Sang bahkan tidak bisa melihat ujungnya dari posisi ini. Kita harus tahu bahwa Sang dapat melihat jarak hampir 40 km dari posisinya saat ini, dan dia masih belum dapat melihat ujungnya. Selain itu, dari apa yang dilihat Sang, daratan tidak mulai melengkung atau semacamnya di bumi. Sang dapat melihat bahwa hal itu terus berlanjut hingga warna biru udara akhirnya menyembunyikan daratan yang jauh, dan bahkan pada jarak itu, Wastelen tidak berakhir. Dari atas sini, Sang juga bisa melihat beberapa pemburu sedang berkelahi. Sang belum pernah melihat pertarungan prajurit panggung umum sebelumnya, dan dia sangat tertarik dengan pertarungan tersebut. Namun, dari jarak ini, pada dasarnya mustahil untuk melihat sesuatu yang spesifik. Sang hanya melihat beberapa pemburu melompati seekor binatang besar. Tiba-tiba, pandangan Sang tertarik ke kiri saat dia melihat sesuatu yang berkilauan di kejauhan. Sang nyaris tidak melihat sekilas ledakan yang menghilang beberapa kilometer jauhnya. Di depan ledakan itu ada seseorang dengan rambut merah panjang dan jubah merah. Berdasarkan petunjuk konteks, Sang menebak bahwa mereka adalah seorang mage, mungkin seorang adept. Setelah asap ledakan hilang, Sang dapat melihat tubuh seekor binatang, atau setidaknya apa yang tersisa darinya. Kota itu telah hancur total. Setelah melihat mayat itu sebentar, Sang menyadari sesuatu dan melihat ke medan perang lainnya. Kemudian, dia kembali menatap mayat itu. Itu binatang yang sama, pikir Sang. Berdasarkan warna dan tanduknya, Sang yakin kedua pihak telah bertarung melawan jenis binatang yang sama. Namun, saat satu pihak masih bertarung dengan 3 prajurit, pihak lain hanya melepaskan satu ledakan untuk mengakhiri pertarungan. Untuk pertama kalinya, Sang melihat perbedaan antara penyihir dan pejuang dengan matanya sendiri. Dia selalu mendengarnya, tapi dia sendiri belum pernah benar-benar menyaksikannya. Sang membayangkan kedua pihak saling bertarung. Kemudian, Sang teringat ledakan yang dilihatnya. Dia masih bisa melihat kawah selebar beberapa meter. Ledakan tunggal itu mungkin akan mengakhiri pertarungan jika para pemburu berkumpul. Setelah sampai pada kesimpulan itu, Sang melihat ke jalan di bawahnya. Itu dibuat dengan sihir bumi. Kemudian, dia teringat jimat angin yang digunakan pemburu lain. Itu dibuat dengan sihir angin. Sang memandangi tembok kota. Dibuat dengan sihir bumi. Sang memandangi mana austrum raksasa yang menjulang tinggi di atas kota. Sihir, cincin luar angkasa, sihir, semuanya dibuat dengan sihir. Sang telah mengetahui bahwa para penyihir adalah penguasa dunia ini, tetapi baru sekarang dia benar-benar melihat kekuatan para penyihir. Para prajurit itu ada, dan mereka masih bisa mencapai kekuatan yang cukup besar, tapi pada akhirnya, mereka hidup di dunia sihir. Para penyihir adalah penguasa sejati. Bahkan benteng yang mewakili prajurit paling kuat di dunia, Warriors Paradise, pada dasarnya dijalankan oleh para penyihir. Para penyihir mengatur kota dan memerintahnya. Ya, Dekan mungkin adalah sosok paling penting di dalam Warriors Paradise, tapi bahkan dia pun mungkin tunduk pada Duke Warwine. Warriors Paradise dimiliki oleh seorang Duke. Itu bahkan bukan seorang raja. Sang tidak terlalu memikirkan para penyihir saat dia melakukan perjalanan ke surga prajurit, tapi dia telah melihat tanda dan simbol kekuatan mereka di sepanjang perjalanan. Dunia ini dikuasai oleh para penyihir.
Selama beberapa waktu, Sang tidak yakin bagaimana perasaannya mengenai hal ini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.